mengerti bahasa Inggris, baru mengerti banget bahasa Inggris, terus akhirnya sekarang Nafisa udah berani mengambil resiko untuk baca buku ini, walaupun dengan buku translation-nya, tapi I appreciate on your hard work Nafisa for today. Terima kasih Nafisa buat waktu dan effort-nya ya. So, another round. Terima kasih juga buat sponsornya Nafisa. Nafisa ngirimin aku madu ala Nabi juga. Biar aku kayak katanya bisa berkisah-kisah ala Nabi-Nabi gitu lah Mas ceritanya. Okay. The next round, I would like to introduce to you. Nanti pas waktu agak rame. Kak Boya udah perkenalan nggak ya? Oke, udah. Nah, ini udah Kak Prima. Oke, Kak Prima belum perkenalan dong. Boleh direkturnya turun tangan. Silakan Kak Prima untuk turun tangan memperkenalkan diri. Oh, oke, that's okay. So, aku juga mau bilang yang tadi, congratulations juga buat Kak Ishak. He is awarding, he just got a prestigious award from Element this year for the most inspiring. Di Kak Ishak ini lulusan dari Marshall University dan juga IPTN. Dan beliau sekarang adalah PNS di daerahnya di Papua sana. Congratulations, Kak Isa, congratulations. Thank you, Ivan. Thank you all. Oke, Rizka, kamu kan belum kenalan, atau kamu nggak perlu kenalan? Oh, aku kenalin lah. Mungkin buat teman-teman semua aku kenalkan itu Rizka Andari. Dia psikolog tapi lebih concern ke drugs addictive dan HIV/AIDS. Jadi dia lebih kontrol ke hal-hal yang sifatnya kayak dangerous thing gitulah ya ceritanya. Makanya mukanya dia kan dangerous woman ala Ariana Grande gitu kan. Halo semuanya, salam kenal. Thank you Mas Evan. Tunjukkan. Oke, another psikolog. Aku juga ada namanya ini baru datang. Selamat datang Kak Jeffrey Wong. Sepertinya Kak Jeffrey belum kenalan di teman-teman grup kita sih. Jadi dia juga seorang lulusan dari psikologi yang concernnya bukan sama kayak Rizka. Kalau Rizka ke drug addictive dan juga HIV/AIDS dan segala macamnya itu. Kalau Jeffrey lebih ke arah kayak parental guide, sesuatu yang sifatnya people connection gitulah. Oke Kak Jeffrey, silakan untuk berkenalan dengan teman-teman di sini. Ada Kak Mary. Kak Jeffrey, apakah Anda mendengar suara saya? Ya, halo, saya mendengarnya, Mas. Oke, silakan perkenalan untuk teman-teman ini. Boleh. Ya, baik, selamat malam teman-teman semua, salam kenal. Nama lengkap saya Jeffrey Wong, biasa dipanggil Jeff. Saya domisili di Medan, lulusan S1 Psikologi dari Universitas Prima Indonesia di Medan juga. Barusan tahun lalu lulusnya. Salam kenal semuanya, selamat malam. Oke, Sampral, thank you. Udah ada Nurul Islamia juga. Kemarin udah perkenalan karena kemarin jadi presenter juga. Ada Kanya Dipya Cendana, udah berkenalan juga, wanita lulusan Melbourne University dan awardee dari Australian Award Scholarship. Terus ada Daniel juga udah berkenalan kemarin, dia sekarang masih menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya. Sepertinya kayak Nafisa yang paling muda deh kayaknya ya. Nafisa semester berapa sih, Nah? Semester 5. Oh, semester 5. Enggak lah ya, enggak muda-muda banget lah ya. Paling muda tapi paling semangat. Iya, terima kasih Nafisa. Nanti pakai bahasa Indonesia, Kak. Ya, pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Jangan grogi, santai-santai. Oke, sekarang udah 19.05. Boleh deh dimulai, Nafisa. Izin share screen ya. Oke. Mas Luka yang nge-share screen. Oh iya, bentar ya. Oh, harus ya. Oke, sebentar ya. Aku share dulu.
Oke, silakan Nafisa. Oh, sedikit review boleh ya. Oke, saya tambahkan untuk sedikit review dari chapter 1 sampai chapter 5, chapter 4, sorry. Chapter 1 kan kita ngomongin soal definisi tentang grit sama passion, perseverance, dan itu kita menjadikan ibaratnya adalah mendefinisikan secara masing-masingnya. Kedua, kita menjelaskan tentang natural bias, yang bisa mengerti tentang ternyata grit itu tergantung dari bagaimana cara kita menanggapinya dan bagaimana cara kita untuk mengerti kondisi kita sebenarnya. Di chapter ketiga kita membahas soal ternyata dalam grit itu juga ada sokong atau pendukung dari yang namanya privilege. Tapi apakah privilege itu mempengaruhi sepenuhnya kah dari sebuah tekad sebenarnya seorang manusia itu? Nah, di situ akhirnya terjawabkan di chapter keempat, yaitu kemarin Mas Tugem menjelaskan bahwa ternyata kita itu bisa loh ngitung tekadnya kita tuh seberapa gitu. Mungkin dari teman-teman semua yang sudah menghitung kemarin di chapter keempat itu, kita melihat bahwa ternyata kegigihan atau tekad kita itu ternyata nggak sebesar apa yang kita bayangkan loh. Ternyata kita tuh masih kayak mungkin 50-50 atau mungkin naik dikit tapi nggak terlalu benar-benar tekad banget gitu. Itu yang menyebabkan kenapa kita menjadi seorang manusia yang memiliki tekad saja tapi tidak bisa konsisten atas apa yang sudah kita percayai gitu. Akhirnya di chapter kelima ini ada yang namanya kayak Flynn teori gitulah, kita kalau membacanya nanti Nafisa bakal menjelaskan secara jelas, dan di situ ada empat komponen gimana caranya ternyata tekad itu bisa tumbuh dalam diri kita. Nggak yang di situ kan ada tulisannya adalah that the grit is plastic, which is grit itu adalah sesuatu yang sifatnya fleksibel, bukan sesuatu yang paten. Nah, di situ akhirnya apa sih 4 itu? Yaitu kayak interest, purpose, dan lain sebagainya yang nanti akan dijelaskan oleh Nafisa. Oke, Nafisa siap? Ya. Oke, time is yours, Nafisa. Oke, kelihatan kan Good luck. share screen-nya. Ya. Lihat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di bab kelima, yaitu grit growth. Ya. Nah, berapa banyak grit dalam gen kita? Jawaban singkatnya adalah sebagian. Nah, ini ada quotes dari buku yang saya ambil, yaitu setiap sifat manusia dipengaruhi oleh gen dan pengalaman. Jadi gen itu penting, begitupun juga pengalaman atau lingkungan. Nah, contohnya ini ada sosiolog Dan Cambridge. Pada saat sekolah menengah, ia mengalami kegagalan saat akan menjadi perenang tingkat nasional karena pelatihnya mengajarkan hal yang salah. Jadi, Dan ini tidak mendapatkan apa-apa saat menjadi perenang waktu itu. Ia berhenti. Namun, di beberapa waktu kemudian, Dan bertemu seorang pelatih nasional yang handal dan mendapatkan pelatihan yang baik. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Dan kembali ke kolam renang dan menjadi bugar lagi. Jadi di sini bukan hanya nature dan bukan hanya nurture, melainkan keduanya. Gen tidak menentukan segalanya, belajar dan berlatih sangatlah penting. Jadi keturunan dan lingkunganlah yang membentuk seseorang. Nah, lantas bagaimana para ilmuwan tahu dengan penuh keyakinan bahwa gen maupun lingkungan berperan dalam menentukan hal-hal seperti bakat dan grit? Nah, dalam penelitian saudara kembar identik fraternal selama beberapa dekade terakhir, penelitian ini tuh diambil karena DNA-nya sama. Karena kembar identik itu memiliki DNA yang sama, sedangkan kembar fraternal memiliki rata-rata hanya sekitar setengahnya. Penelitian ini memperkirakan heritabilitas subskala perseverance sebesar 37% dan subskala passion sebesar 20%. Dalam istilah ini berarti bahwa beberapa variasi dalam grit dapat dikaitkan dengan faktor genetik dan sisanya dapat dikaitkan dengan pengalaman.
Angela Duckworth menambahkan bahwa grit, bakat, dan semua sifat psikologis ini tuh relevan dengan kesuksesan dalam hidup dan dipengaruhi oleh gen dan juga pengalaman. Kedua, tidak ada gen tunggal untuk grit atau memang sifat psikologis lainnya. Perkiraan heritabilitas menjelaskan mengapa orang berbeda dari rata-rata, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang rata-rata itu sendiri. Jadi maksudnya adalah banyak orang mengukur kesuksesan dengan punya uang yang banyak, punya rumah, punya mobil, menikah, dan sebagainya layaknya sultan. Tapi orang-orang tersebut tidak tahu adanya standar kesuksesan ini tuh dari mana, benar atau tidaknya, sesuai tidaknya dengan diri mereka sendiri. Asal mengikuti tuntutan ukuran orang lain. Nah, ini ada efek Flynn. Itu salah satu mencolok yang berkaitan dengan ilmu kesuksesan. Sebenarnya di sini ada yang mengetahui tentang efek Flynn. Kalau yang dari dibacaan itu kan tulisannya efek Flynn itu diikuti dari sifat standar manusia saat dulu, di mana kita itu selalu mengukur sebuah tekad seseorang, kesuksesan atau apapun yang sifatnya hal yang baik itu tergantung dari IQ. Jadi di mana kalau saat IQ kita lebih tinggi, otomatis mereka tuh memiliki kesuksesan yang lebih besar, dan begitu juga sebaliknya gitu. Namun dengan berkembangnya zaman, ternyata efek Flynn itu dijelaskan bahwa ternyata nggak IQ doang loh untuk mengukur semua hal tersebut. Nah, akhirnya di endingnya ditulis bahwa itu namanya grit is plastic gitu sih. Iya, ya Mas, terima kasih. Nah, ini penemunya Jim Flynn, ilmuwan sosial Selandia Baru yang menemukannya. Efek Flynn ini mengacu pada peningkatan skor IQ yang mengejutkan selama abad terakhir ini, benar kata Mas Ivan tadi. Beliau mengumpulkan data tentang tingkat kecerdasan selama 60 tahun terakhir dan menerbitkan temuannya pada tahun 1994. Nah, ini sekilas tentang efek Flynn. Angela penasaran dengan temuan Flynn. Ketika Angela pertama kali mengetahui efek ini, ia tidak percaya bagaimana mungkin kita menjadi lebih pintar begitu cepat. Lalu ia mengontak Flynn ini, dan Flynn memulai pembicaraannya dengan fakta dasar tentang perubahan IQ. Sebagai manusia, kita menjadi lebih baik dalam penalaran abstrak. Flynn ini menyebutkan siklus peningkatan keterampilan yang baik sebagai efek pengganda sosial. Semakin banyak, semakin abad yang lalu, pekerjaan dan kehidupan sehari-hari kita meminta kita untuk berpikir secara analis dan logis. Flynn effect ini adalah peningkatan substansial dan berkelanjutan dalam tingkat IQ secara umum selama bertahun-tahun. Nah, di sini mereka berdua itu sempat pergi ke sekolah lama, dan di sekolahnya itu mereka diminta lebih dan lebih untuk bernalar daripada mengandalkan hafalan. Baik perbedaan lingkungan yang kecil atau perbedaan genetik dapat memicu siklus yang baik. Bagaimanapun juga, efeknya ini berlipat ganda secara sosial melalui budaya, karena kita masing-masing memperkaya lingkungan kita semua. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang efek Flynn bisa dilihat dari buku beliau, Are We Getting Smarter? Rising in the 21st Century. Dan juga ada bukunya Jacob Pising dan Martin Forrest. Ya, itu bisa dibaca sendiri ya. Terus lanjut, nah ini ada skala grade. Data ini diambil dari orang dewasa Amerika. Satu penjelasan untuk data ini adalah bahwa ada semacam efek Flynn terbalik untuk grade. Bisa dilihat bahwa dari umur 25 hingga menjelang tua mengalami peningkatan dari grade
3,4 hingga memiliki grade nilai 4. Nah, lebih jelasnya, jika ingin melihat seberapa gigi kita, kan sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bab 4 oleh Mas Luke. Nah, maksud di sini mungkin orang dewasa di dekade 7, kisaran usia 70 tahun, kehidupan mereka itu lebih tangguh karena mereka tumbuh di era budaya yang sangat berbeda. Mungkin era dulu memiliki nilai dan norma yang lebih menekankan semangat dan ketekunan secara berkelanjutan daripada yang terjadi baru-baru ini. Nah, generasi terhebat ini lebih gigih. Nah, generasi yang hebat yang dimaksud di sini di dekade ke-7 tadi lebih gigih daripada milenial karena kekuatan budaya sangatlah berbeda. Melihat dari grafik yang sama, saat melihat grafik yang tadi, ada teman Angela yang lebih tua berkomentar bahwa milenial tidak bekerja sekeras hari ini seperti dulu. Karena temannya ini telah mengajar mahasiswa yang sama dengan mata kuliah yang sama di universitas yang sama selama beberapa dekade. Jadi dia bisa berkomentar seperti itu. Pengalaman Angela Duckworth dan kisah-kisah para grid seperti Jeff Gentleman dan Bob Mankoff menunjukkan bahwa memang grid itu tumbuh saat kita memahami filosofi hidup kita. Nah, ini tuh ada kisah bahwa kita mengembangkan kapasitas untuk passion dan preference jangka panjang seiring bertambahnya usia. Yang didapat dalam gambaran grid pada orang dewasa lebih mudah karena skala grid belum ada waktu yang lama, jadi Angela tidak bisa memutarkan film grid selang waktu yang untuk sepanjang hidup. Apa yang dimiliki Angela ini adalah sebuah snapshot. Ini fungsi dari pengalaman hidup adalah mengubah kepribadian. Dengan pengalaman hidup, kita lebih teliti, lebih percaya diri, lebih peduli, dan tenang. Secara keseluruhan, fungsi dari pengalaman hidup adalah mengubah kepribadian. Dalam lusinan penelitian yang telah mengikuti orang selama bertahun-tahun dan dekade, trennya sangat jelas. Dengan pengalaman hidup, kita jadi lebih teliti, itu tadi, percaya diri dan tenang. Banyak perubahan yang terjadi antara usia 20 dan 40, tetapi pada kenyataannya tidak ada zaman dalam rentang kehidupan manusia di mana kepribadian berhenti berkembang. Ini tidak ada zaman dalam rentang kehidupan manusia di mana kepribadian berhenti berkembang. Bagaimana tepatnya pengalaman hidup mengubah kepribadian? Nah, salah satu alasan kita berubah adalah kita mempelajari sesuatu yang sama sekali tidak kita ketahui sebelumnya. Misalnya, kita mungkin belajar melalui coba-coba bahwa berulang kali menukar satu ambisi karir dengan yang lain tidak memuaskan. Itulah yang terjadi pada Angela di usia 20-an. Dalam menjalankan organisasi nirlaba, kemudian mengejar penelitian ilmu saraf, kemudian konsultasi manajemen, lalu mengajar, Angela belajar menjadi pemula yang menjanjikan itu menyenangkan, tetapi menjadi ahli yang sebenarnya jauh lebih memuaskan. Angela juga belajar bahwa bekerja keras bertahun-tahun sering disalahartikan sebagai bakat bawaan, dan semangat itu sama pentingnya dengan ketekunan untuk mencapai keunggulan kelas dunia. Oke, lanjut. Demikian pula kita belajar seperti yang dilakukan oleh novelis John Irving, bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik, kita harus memaksakan diri. Untuk menghargai itu, dalam melakukan sesuatu berulang-ulang, sesuatu yang tidak pernah dialami, hampir menjadi kebiasaan, dan akhirnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan
tidak datang dalam semalam saja. Nah, selain wawasan tentang kondisi manusia, apalagi yang berubah seiring bertambahnya usia? Apa yang berubah? Angela berpikir bahwa itu adalah keadaan kita. Seiring bertambahnya usia, kita didorong ke dalam situasi yang baru. Seringkali situasi baru ini itu meminta kita untuk bertindak berbeda dari yang biasanya. Mungkin kita juga berubah ketika kita membutuhkannya. Nah, ini ada contoh dari kisah Angela dan suaminya yang melakukan segala cara untuk toilet training anaknya yang beranjak umur usia 3 tahun, namun tidak berhasil. Tapi setelah anaknya memasuki sekolah pertamanya, ini anaknya berhasil melakukan sendiri karena ketika saat baris untuk toilet training, dia melihat bahwa dia itu akan ada di giliran tersebut. Jadi dia melakukan hal itu. Dalam hal ini, dia belajar melakukan apa yang perlu dia lakukan. Nah, di contoh yang lain, putri dari kepala sekolah yang memiliki kebiasaan terlambat datang ke sekolah saat hari pertama ia kerja dan dia itu langsung terlambat karena memiliki kebiasaan yang buruk. Langsung dipecat oleh manajernya. Seketika itu, ia memasang alarm untuk memastikan dia akan tepat waktu atau lebih awan ke pekerjaan di mana terlambat tidak ditoleransi. Nah, menurut Angela, pada cerita pertama, grid berubah sebagai fungsi dari era budaya tempat kita tumbuh dewasa. Di lain cerita yang kedua tadi, menjadi lebih keras seiring bertambahnya usia. Keduanya bisa benar. Dan Angela ini memiliki kecurigaan bahwa keduanya setidaknya memiliki batas tertentu. Bagaimanapun, snapshot ini tuh mengungkapkan bahwa kegigihan tidak sepenuhnya diperbaiki. Jika grid bisa tumbuh, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, tempat yang baik untuk memulai adalah memahami di mana Anda berada hari ini. Sebenarnya kita tidak sekuat yang kita inginkan dan bisa menanyakan pada diri sendiri mengapa. Jawaban paling jelas yang muncul dari orang-orang adalah akan ada kata, saya kira saya hanya malas, saya hanya serpihan, saya secara bawaan tidak mampu bertahan dengan hal-hal yang ada. Semua jawab ini menurut Angela adalah salah. Faktanya, ketika orang putus sekolah, mereka melakukannya karena sesuatu alasan. Sebenarnya mereka melakukan itu untuk alasan yang berbeda. Salah satu dari 4 pemikiran tersebut mungkin terlintas di kepala kita, tapi sebelum berhenti dari apa yang kita lakukan, jika kita merasa saya bosan, usaha itu tidak sepadan, ini tidak penting bagiku, aku tidak bisa melakukan ini, jadi sebaiknya aku menyerah saja. Tidak ada yang salah secara moral atau sebaliknya dengan pemikiran seperti ini. Seperti yang Angela coba tunjukkan dalam bab ini, para konkret itu menghentikan tujuan, tapi semakin tinggi level tujuan yang dimaksud, semakin keras kepala mereka untuk menyelesaikannya, dan yang terpenting itu para konkret tidak menukar kompas ketika sampai pada satu tujuan. Yang tujuan ini tuh bisa memandu dan hampir semua hal lain dilakukan. Banyak hal yang dapat dipelajari tentang grit tumbuh berasal dari kualitas passion dan perseverance. Nah, ini ada 4 hal yang tadi disebutkan oleh Mas Evan menurut Angela, 4 aset sukses. Yang pertama itu datang dari minat. Passion dimulai dengan secara instinktif menikmati apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk berlatih. Salah satu bentuk perseverance adalah disiplin setiap hari untuk mencoba melakukan hal-hal yang lebih baik
daripada yang kita lakukan kemarin. Nah, ini tuh harus konsisten. Nah, yang ketiga, ada tujuan. Apa yang mematangkan passion adalah keyakinan bahwa mengerjakannya menjadi hal yang penting. Keempat, harapan. Ini jenis perseverance yang meningkat untuk setiap adanya kesempatan. Nah, keempat, aset psikologis, minat, praktik, tujuan, minat, kemampuan berlatih, tujuan, dan harapan bukanlah kita milikinya atau tidak memiliki komoditas, tapi kita dapat belajar untuk menemukan, mengembangkan, dan memperdalamnya secara maksimal. Kita dapat memperoleh kebiasaan disiplin, kita dapat menemukan rasa tujuan dan makna, dan kita bisa mengajari diri sendiri untuk berharap. Nah, ini terakhir ada quotes dari bab 5, yaitu you can grow your grit from the inside out if you'd like to know how. Read on. Anda dapat menemukan grit Anda dari dalam keluar jika Anda ingin tahu caranya, yaitu baca terus. Jadi, seberapa besarkah pengaruh DNA terhadap grit? Faktanya bahwa grit bukan sesuatu yang mutlak. Grit dapat diciptakan dan dikembangkan sendiri dengan menerapkan 4 aset sukses yang tadi saya jelaskan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Evan. Waalaikumsalam, Nafisa, luar biasa sekali. Sudah merepresentasikan dengan sangat bagus, dengan PowerPoint yang sangat cantik juga untuk dibaca. Terima kasih juga buat effortnya ya, Nafisa. So, teman-teman masih ada waktu untuk diskusi. Tadi benar-benar kayak ternyata banyak banget yang dijelaskan oleh Angela Duckworth ini, tentang bahwa grit itu ternyata bukan sesuatu yang sifatnya nature, tapi juga nature and nurture itu will be combined into one, dan akhirnya bisa berkembang dengan baik. So, yang dijelaskan sama Nafisa itu kita bisa kembali ke sistem yang kita ngomongnya people change and evolve, dan di situ akhirnya kita ngerti bahwa ternyata banyak loh untuk kita mengerti pada tekadnya kita sendiri. Itu nggak melulu tentang IQ saja, nggak melulu tentang kehidupan lingkungan sekitar saja, tapi ada 4 aset yang dijelaskan sama Nafisa tadi, yaitu lebih ke sesuatu yang sifatnya personal thing, yaitu minat, kemampuan untuk berlatih, tujuan, sama harapan. So, buat teman-teman kemarin yang kita udah ngukur berapa grit kita, mungkin masih ada di Halo. Kayaknya sinyalnya Mas Evan ya bermasalah ya. Oh, oke, ya udah. Aku pikir ini aku yang nge-lag. Aku kira juga ternyata Mas Evan yang justru menghilang kayaknya. Ya, aku juga. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan kali dari apa yang tadi sudah disampaikan sama Nafisa mungkin. Atau ada yang mau merefleksikan dari apa yang sudah disampaikan? Aku deh Luka. Oh iya, silakan. Jadi di awal bab 5 ini kan menarik ya, karena kita itu selalu merasa bahwa apa-apa itu diturunkan gitu. Jadi aku malah ngelihatnya, kalau misalnya kita tuh nggak punya grit, kita bisa dalam tanda kutip menyalahkan orang tua kita gitu, kayak lo sih dulu bapak sih dulu nggak nurunin grit istilahnya kayak gitu. Nah tapi ternyata kalau aku nggak, kayaknya ini mungkin aku bacanya bab berikutnya sih, bab 6. Jadi
bagaimana menemukan minat gitu. Jadi teman-teman sebelumnya aku udah pernah baca buku Grit dan nggak sampai selesai karena menurut aku buku seperti Grit itu bukan buku yang kamu baca sekali selesai gitu. Kadang-kadang kamu perlu merefleksikan, terus habis itu nanti kalau misalnya kamu menemui realita di lapangan, kamu balik lagi ke buku ini gitu. Jadi aku memang nggak baca sampai selesai, aku cuma baca beberapa bab aja gitu. Nah di bab berikutnya nanti itu ada suatu kejadian di mana ada seseorang yang menemukan passionnya gitu, kayak dapat ilham dari langit gitu kan. Nah, ternyata kan sebenarnya nggak seperti itu kan. Makanya kalau misalnya dari awal yang bab 1, 2, 3 kita baca ketambahan itu benar-benar yang paling sering kata yang digunakan adalah perseverance, yaitu ketekunan. Artinya kita tuh bisa mendapatkan sesuatu, kita bisa mencapai sesuatu kalau kita tuh tekun dan kita rajin dan kita tahu kita benar-benar ke arah sana gitu. Makanya yang pembahasan terakhir tuh minat, latihan, tujuan dan harapan. Latihan itu ada. Jadi kita nggak sekadar mengandalkan bakat sih. Itu sih yang menurut aku menarik dari bab ini karena ternyata banyak juga ya orang, kalau kita lihat Angela kan dari Amerika ya. Maksudnya di Amerika pun orang juga bertanya-tanya gitu, apakah sesuatu hal itu diturunkan atau dipelajari gitu. Aku kira hal itu cuma terjadi di Indonesia aja. Itu sih refleksi dari aku, mungkin kita bisa merefleksikan bareng-bareng. Thank you Luke dan teman-teman. Thank you, Kak. Thank you, Prim. Mas Evan, balik lagi. Thank you, Kemana Kak. Belum muncul ya, Mas Evan ya? Ya Allah, maklum saya lagi di desa, di kampung ya. Oke, teman-teman, ada yang lagi diskusi lagi? Mas Luka ada komen? Diam semua. Aku lewat dulu. Teman-teman yang lain mungkin. Oke. Teman-teman yang lain, adakah yang perlu didiskusikan di sini? Karena di bab 5 ini sangat menyenangkan sekali sih. Kayak ternyata kita dulu mungkin pas waktu kecil kita diomongin soal Flynn effect, yaitu selalu diukur bahwa anak yang IQ-nya tinggi di atas rata-rata 130, kalian bakal jadi primadona di sekolah loh ya. Kamu bakal dapet di sekolah yang lebih bagus, bonafit, masuk kelas unggulan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan dijelaskan di Flynn effect seperti itu. Tapi kan karena Angela Duckworth itu tipe orang yang ternyata kepo sekali, jadi apa-apa itu dikepoin mulu. Kok bisa sih? Akhirnya dia kontak orangnya dan dia bercerita tentang ternyata nggak seperti itu loh, gitu. So, that's a good point in chapter 5. Jadi nanti setelah itu kita ada lagi di chapter selanjutnya lebih menjelaskan di bab 2 lah. Di segmen yang kedua kita lebih menjelaskan tentang 4 aset itu, yaitu yang tadi dijelaskan sama Kak Prima, itu ada minat, kemampuan untuk berlatih, tujuan, sama harapan. Gitu deh. Adakah sesuatu yang lain yang bisa didiskusikan atau mungkin pengalaman teman-teman semua saat berkembang atau bertumbuh kembang sampai pada saat ini? Oke. Sepertinya sudah jelas semuanya ya. Well, monggo Nafisa untuk menunjuk siapa yang akan menjelaskan di chapter ke-6. Wow, sudah minggu ke-6 loh kita ternyata. Semoga kita konsisten ya teman-teman. Ya, siap. Mungkin di sini ada yang mau menjelaskan bab 6 tanpa harus ditunjuk. Terserah Nafisa deh. Oke, ditunjuk aja deh Nafisa. Oke, Mas. Sampai ya. Cowok cewek, Mas? Boleh, terserah. Bebas. Kak Deborah mungkin. Oke, Kak Deborah. Oke, Kak Deborah yang bakal mempresentasikan ke chapter 6 ya.
Siap ya. Mic-nya dinyalain dong, biar kelihatan suaranya siap atau enggak. Oke, siap-siap bos, siap komandan. Oke, so chapter ke-6 bakal disampaikan oleh Kak Deborah. Teman-teman bisa on cam nggak ya? Aku pengen foto nih buat story. Boleh nggak ya? Oh, ada rantang ya, Bun. Bunda Nurul Islamiyah, kita bisa beli nasi rantang nggak sih? Boleh berbagi loh tadi keuangan inklusi, widih. Ya Keren. Allah. Orang digital marketer ini ternyata ini jualan rantang loh. Luar biasa sekali. Oke, Kak Jeffrey bisa on cam. Hai Kak Ari. Oh, Awang, Kak, oke lah. Oke, so terima kasih teman-teman. Ya, see you on next chapter. Kak Isakai. Oke, bye-bye. See you. Mas Luka, makasih ya. Thank you Terima semuanya. kasih Mas Luka, semuanya. thank you. Sampai ketemu Thank you. minggu depan. Thank you. Thank you Oke. semuanya. Thank you, Kak bye-bye. Ari. Loh. Kaisak masih di Jakarta? Oh, masih. Kapan Ya berarti? masih di Jakarta. Belum tahu nih, kayak mungkin Januari atau Desember baru. Oh, wow, ya udah kita ketemu. Serius? Yaudah Nanti kita ketemu di Jakarta. Jakarta ya. Kapan mau ke Jakarta, Rizka? Desember kita. Desember kan? Boleh, Desember boleh, ya kita boleh. ke Jakarta ya, Ya, ya. Mas Evan ya. Yuk, Oke. kita ke Jakarta. Ayo. Kita lanjut ke Medan ya, biar ketemu Kak Deborah sama Ari Ukhtar yang luar biasa ini. Oh, lanjut. Tunggu aku Kak Deborah, nanti aku ke sana. Oke, Oke, siap, see you gua tunggu nih. teman-teman.